Sosok Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR yang enak-enak bikin strava di Sydney saat di demo. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun, tengah menjadi pusat sorotan publik setelah diketahui mengikuti Sydney Marathon di tengah memanasnya demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia sekitar 28 Agustus 2025. Perilaku tersebut segera menerima kritik luas dari masyarakat dan pengguna media sosial karena dinilai menunjukkan ketidakpekaan di tengah kondisi negara yang tengah bergolak. Masyarakat juga melihat sejumlah anggota DPR justru berada di luar negeri atau mengikuti kegiatan rekreasi saat rakyat berjuang menyuarakan aspirasi di jalanan. Unggahan dari akun Twitter @ardisatriawan memicu perhatian dengan menunjukkan bahwa Miss Bakun tercatat sebagai peserta Sydney Marathon nomor 12132. Foto itu cepat menjadi viral di kalangan pengguna daring. Reaksi publik tidak lama muncul. Beberapa akun menyindir bahwa lari maraton di Jakarta saja sudah merepresentasikan semangat perjuangan, sehingga mengikuti lomba di luar negeri dianggap tidak relevan. Kritik pedas menyebut bahwa kegiatan tersebut malah menambah beban negara karena diklaim sebagai kunjungan kerja dengan tunjangan yang tetap diberikan. Menanggapi kemarahan publik, Miss Bakun menyanggah kabar pelesiran tersebut, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki agenda seperti itu. Ia menegaskan tidak ada bagian dari itinerary resmi Komisi 11 yang dibuat oleh Sekretariat DPR yang menyebutkan maraton. Ia menekankan bahwa seluruh aktivitasnya di luar negeri terkait dengan rapat resmi, bukan tujuan rekreasi atau kompetisi. Di tengah kontroversi ini, gelombang demonstrasi di berbagai kota Indonesia semakin meningkat. Aksi menuntut reformasi dan penolakan terhadap tunjangan anggota DPR menjadi simbol penolakan publik terhadap elit politik. Aksi ini bermula pada 25 Agustus 2025 ketika massa dari mahasiswa dan buruh berkumpul di depan gedung DPR RI menuntut pembatalan tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan untuk anggota DPR. Demonstran menilai tunjangan tersebut tidak relevan di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga muncul gelombang besar protes berskala nasional. Protes memuncak pada 28 Agustus ketika brigade polisi menghalang aksi. Aparat menembakkan gas air mata dan water cannon pada demonstran. Upaya massa menerobos pagar DPR menyebabkan bentrokan sengit di kawasan Senayan. Saat demonstrasi semakin memanas, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan menjadi korban tragis setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob yang berusaha membubarkan massa. Peristiwa itu memicu gelombang simpati dan kemarahan publik yang lebih besar. Aksi yang semula menuntut reformasi berubah menjadi fokus nasional setelah kematian Afan, menjadi simbol keprihatinan atas kekerasan aparat. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengambil langkah responsif dengan mengumumkan pencabutan sejumlah fasilitas anggota parlemen, termasuk tunjangan perumahan dan perjalanan dinas luar negeri, sebagai upaya meredam ketegangan. Dalam pernyataan lain, Prabowo memperingatkan bahwa sebagian demonstrasi telah menyimpang dan berpotensi masuk ranah makar. Ia mendesak aparat untuk menangani kerusuhan dengan tegas, namun tetap menghormati ruang protes damai.